Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua kita, orang-orang yang bergabung dalam acara Mutiara Kebenaran. Salam damai sejahtera, salam Maranatha. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap dan saya doakan Anda semua baik-baik, terutama di dalam jiwa Anda, di dalam kerohanian Anda baik-baik di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Tentunya saya juga berharap Anda baik-baik secara fisik, Anda sehat. Namun itu bukan hal yang terpenting, saudara kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan suatu kesakitan di dalam hidup kita, kita berdoa supaya Ia menyembuhkan dan kita bertekun di dalam penderitaan kita. Sambil menantikan waktunya kemuliaan kita dinyatakan. Oke, dan masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Saya akan memandu Anda dalam mempelajari firman Tuhan, yaitu yang dalam program kita sebut Mutiara Kebenaran. Hari ini kita sudah sampai kepada ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30. Oke, dan kalau Anda karena satu dan lain hal kelewatan sesi-sesi sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya, karena kita sudah membahas Kejadian semuanya, Keluaran semuanya, Imamat semuanya, Bilangan semuanya. Kalau Anda ingin mendapatkannya dan Anda tidak tahu caranya, Anda bisa mendapatkannya melalui pelayanan GBIA Grafe, yaitu Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe, atau Grafe International Theological Seminary, yaitu sekolah Alkitab yang merupakan pelayanan dari GBIA Grafe. Itu berlokasi di Sunter, Jakarta Utara. Anda silakan mengecek website kami di www.grafe, itu GRAPHE ministry.org. Ya, dan kalau Anda ingin mendapatkan semua pembahasan Mutiara Kebenaran, Anda bisa menghubungi kami melalui website tersebut. Anda bisa mengecek nomor telepon dan lain sebagainya, atau mengirim email kepada kami, atau silakan datang kunjungi kami di Sunter di Jakarta Utara. Anda bisa mendapatkan banyak sekali materi untuk mempelajari firman Tuhan makin mendalam dan makin alkitabiah. Oke, dan kita akan membahas ulangan pasal yang ke-30, saudara kasih Tuhan. Ulangan pasal 30 ini adalah pasal yang penting dalam Alkitab. Memang semua bagian Alkitab penting, namun pasal ini memiliki dampak, ya, pengajaran eskatologis juga soteriologis yang penting bagi kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia kepada kami. Kiranya Engkau menolong supaya kami dapat membaca dengan baik, kemudian memahami dengan akal pikiran yang Kau berikan, kemudian kami membandingkannya dengan bagian-bagian firman Tuhan yang lain, sehingga kami mendapatkan suatu pemahaman yang utuh, dan kemudian kami bisa menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan. Kami yakin bahwa adalah kehendak-Mu, kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal firman-Mu. Oleh karena itu, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan mendengarkan doa kami memanjatkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ulangan pasal yang ke-30 sebenarnya ini masih berlanjut dari pasal 28, 29 yang sudah kita bahas di 1 dan 2 sesi yang lalu. Dan konsep di pasal 29 adalah Tuhan membuat suatu perjanjian ketika mereka hampir memasuki tanah Kanaan. Jadi ingat bahwa kitab Ulangan ditulis ketika mereka sudah 40 tahun keluar dari Mesir, mereka 38 tahun muter-muter di padang gurun di sana, dan kemudian mereka akhirnya sampai di tanah Moab, ya, dan Moab sudah dikalahkan, beberapa raja sudah dikalahkan, ada Raja Sihon, kemudian Raja Og. Mereka sudah menempati daerah situ di sebelah timur Sungai Yordan. Namun mereka belum masuk ke tanah Kanaan, dan mereka akan sebentar lagi masuk ke tanah Kanaan. Dan kitab Ulangan sebenarnya adalah untuk mengingatkan mereka akan hukum-hukum dan perjanjian Tuhan dengan mereka sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Dan Tuhan mengingatkan di Ulangan pasal 29 bahwa mereka sudah pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Horeb, itu di pasal 29 ayat 1, ya. Katanya di situ, selain perjanjian yang diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb itu Gunung Sinai, yaitu perjanjian itu ada di kitab Keluaran, dan perjanjian itu diulang di kitab Ulangan, bahwa
Kalau kamu setia sama Tuhan, kalau kamu mau melakukan firman Tuhan, kalau kamu uh, dengan setia, dengan taat, ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan memberkati kamu, kamu akan menjadi bangsa yang luar biasa dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka kalian akan dihukum oleh Tuhan, intinya gitu ya. Ada kutuk-kutuk yang sudah dibahas di Ulangan pasal 28. Namun saudara kasih Tuhan, ada perjanjian yang baru yang Tuhan akan buat di sini, yaitu di perjanjian baru ini disinggung di pasal 29 ayat 1 ini. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab. Jadi ini perjanjian yang diikat di tanah Moab. Selain perjanjian yang diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Jadi ada perjanjian yang baru. Dan saya sudah singgung juga di sesi yang lalu bahwa pasal 29 sebenarnya barulah prolog. Ya, prolog atau pendahuluan dari perjanjian yang baru ini. Dan isi perjanjian itu sebenarnya ada di pasal 30 gitu ya. Di pasal 29 masih mengingatkan tentang sejarah, tentang peringatan untuk taat sama Tuhan dan lain sebagainya. Dan perjanjiannya itu ada di ayat di pasal yang ke-30. Dan coba kita lihat sekarang apa yang isi dari perjanjian ini. Kita baca dulu ayat 1 dan ayat 2 ya. Dikatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi satu hal yang perlu dipahami di sini adalah pertama-tama Musa langsung memprediksikan bahwa segala apa yang dituliskan di sini bukan hanya sekedar memprediksikan, tapi menubuatkan ya. Kalau prediksi masih bisa salah, tapi di sini tidak mungkin salah karena ini berdasarkan firman Tuhan. Musa langsung memberitahu mereka bahwa segala hal ini berlaku atasmu. Ya, dan kata apabila di sini di ayat 1 kan dikatakan maka apabila. Kata apabila dalam bahasa Indonesia ini masih agak sedikit ambigu ya. Apabila ini kan bisa iya bisa enggak. Namun sebenarnya dalam bahasa aslinya ini tidak memakai kata jika. Kalau jika itu kan bisa iya bisa tidak begitu. Makanya waktu itu saya sempat bilang bahwa perjanjian antara Tuhan dengan manusia itu ada dua jenis. Itu perjanjian yang bersyarat dan perjanjian yang tidak bersyarat. Ya, dan perjanjian yang bersyarat adalah jika kamu begini maka aku akan begini, Tuhan bilang. Ya, ini contohnya adalah perjanjian yang di Sinai atau di Horeb itu, yang sering disebut juga perjanjian Musa. Jika kamu taat, aku akan memberkati engkau. Jika kamu tidak taat, aku akan mengutuk engkau. Ya, itu adalah perjanjian di Horeb, di Sinai. Gitu. Namun ada juga perjanjian-perjanjian yang tidak bersyarat. Tidak bersyarat ini adalah perjanjian di mana Tuhan langsung mengucapkan suatu berkat atau suatu hal yang dia akan lakukan ya, dan contohnya adalah perjanjian Abraham ya, perjanjian Abraham. Nah, ketika kita berkata bahwa perjanjiannya tidak bersyarat, itu berarti bahwa Tuhan tidak menaruh syarat di dalam perjanjian itu. Bukan berarti bahwa Tuhan sembarangan memilih ya. Tentu ketika Tuhan memilih, Tuhan punya perhitungan dia sendiri kenapa dia pilih Abraham gitu kan. Dia dengan kemahatauannya dia tahu apa yang bagaimana Abraham akan merespon, dia tahu bagaimana iman Abraham nantinya dan lain sebagainya. Jadi dalam pertimbangan Tuhan sendiri, Tuhan tentu punya ya perhitungan dia atau syarat internalnya Tuhan lah gitu ya, syarat internal Tuhan. Di mana kenapa dia pilih Abraham dan kenapa dia mau membuat perjanjian dengan Abraham. Namun inti dari perjanjian yang tidak bersyarat adalah bahwa dalam perjanjian itu sendiri tidak dinyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena itu internal dalam pertimbangan Allah dan sudah melalui kemahatauan Allah begitu. Tapi tidak dinyatakan bahwa kamu harus begini maka aku akan begini ya. Atau dengan kata lain syaratnya internal dan syaratnya sudah digenapi begitu. Dan kepada Abraham, nah ini sangat penting karena coba kita lihat Abraham ya, karena ada hubungan dengan yang di pasal 30 dari Ulangan ini. Tapi kita harus melihat kembali di dalam Kejadian pasal 12. Nah, dalam Kejadian pasal 12 ini adalah kali pertama perjanjian Abraham muncul.
Dikatakan di sini dari ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi tidak ada jika ya. Langsung Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Namun sekali lagi, tentu ada syarat internal Tuhan, di mana Tuhan tahu bahwa Abraham akan melakukan firman-Nya, gitu kan, akan pergi. Kalau misalnya Abraham tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau pergi dari negerinya, ya Tuhan dari awal juga tidak akan pilih dia, begitu. Tapi Tuhan tahu Abraham ini adalah pribadi yang akan taat sama dia, dan Tuhan sudah pilih dia, gitu. Dan 2, aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini adalah kali pertama Tuhan menyatakan perjanjian Abraham, ya, perjanjian dengan Abraham yang disebut perjanjian Abraham, gitu. Dan ada 3 aspek utama dalam perjanjian Abraham. Yang pertama adalah aspek keturunan. Ya, Abraham waktu itu tidak punya keturunan, tapi Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberikan kepada Abraham keturunan, gitu kan? Keturunan menjadi bangsa yang besar. Kemudian aspek kedua adalah aspek tanah. Ya, Tuhan akan memberikan tanah kepada Abraham, yaitu tanah yang baru. Abraham disuruh keluar dari negaranya, dari negerinya, dari rumah ayahnya, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan, dan negeri itu akan Tuhan berikan kepada mereka, ya, akan kepada Abraham dan anak cucunya. Jadi ada aspek tanah, dan kemudian ada aspek berkat, di mana Tuhan berkata, aku olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat, gitu. Jadi ada 3 aspek utama, yaitu keturunan. Abraham akan punya keturunan, ya, keturunannya menjadi suatu bangsa, nanti Israel menggenapi ini, dan terutama juga Yesus Kristus. Kemudian aspek tanah, berikan tanah Kanaan, gitu. Kemudian aspek berkat, ya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan berkat apa yang terutama dimaksud di sini? Ada banyak berkat, namun berkat yang terutama dimaksud di sini adalah berkat keselamatan. Jadi berhubungan dengan keselamatan. Nah, semua aspek-aspek ini, jadi dari perjanjian Abraham yang punya 3 aspek, ketiga aspek ini nanti akan diperbaharui lagi atau dikembangkan lagi dengan perjanjian, ya. Dan yang paling pertama adalah aspek tanah. Aspek tanah dikembangkan melalui perjanjian yang di Ulangan pasal 30 yang sedang kita bahas ini, gitu. Jadi tanah ini Tuhan bilang kepada Abraham di Kejadian pasal 15, sudah Tuhan definisikan. Kejadian pasal 15, ya, ayat yang ke-18 di sini. Jadi dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi inilah tanah yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya, dari sungai Mesir yaitu sungai Nil sampai sungai Efrat. Jadi mencakup seluruh daerah Kanaan, bahkan lebih, ya, lebih dari itu. Dan ini diperluas lagi, dikembangkan lagi melalui perjanjian di Ulangan pasal 30. Dan karena ini adalah perluasan dari perjanjian Abraham yang tidak bersyarat, maka perjanjian yang di Ulangan 30 ini juga tidak bersyarat, ya, dan sering disebut sebagai perjanjian Palestina atau perjanjian Kanaan, mungkin lebih tepat, ya, karena namanya adalah mengenai tanah Palestina atau tanah Kanaan, gitu. Dan kembali ke ayat 1, maka apabila, jadi kata apabila di sini bukan kata jika. Dalam bahasa Ibrani kata jika itu kata im itu jika itu masih bisa iya bisa enggak, ya, tapi kata Ibrani yang dipakai di sini adalah kata ki itu adalah bisa beberapa arti. Ki itu bisa berarti karena atau berdasarkan, gitu, ya. Karena, jadi kita bisa menerjemahkan maka, ya, karena segala hal ini berlaku atasmu, atau berdasarkan semua hal ini berlaku atasmu, gitu, ya. Dalam KJV dia terjemahkan, and it shall come to pass when all these things are come upon you. Jadi ketika, ya, ketika. Jadi apabila di sini bukan dalam pengertian bisa iya bisa enggak, tapi menunggu waktunya saja. Menunggu waktu, sudah pasti, sudah dinubuatkan bahwa ini akan terjadi, gitu, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan padamu. Jadi Musa sudah menubuatkan bahwa apa yang dia sampaikan itu semua akan terjadi, baik berkat maupun kutuknya. Jadi Musa bisa melihat dengan mata iman, dengan mata yang
diinspirasikan Roh Kudus dengan nubuat bahwa Israel akan mengalami masa-masa Tuhan memberkati mereka karena mereka setia sama Tuhan. Ya di masa-masa tertentu itu dicatat, ya ada masa hakim-hakim tertentu, terutama juga masa Daud dan masa Salomo. Tuhan memberkati mereka. Namun Musa juga menubuatkan bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan dan segala kutuk itu akan berlaku atas mereka. Akan berlaku atas mereka mulai dari dijajah, mulai dari kekeringan, mulai dari sakit penyakit dan berbagai tulah dan lain sebagainya. Sampai kepada pengusiran dari tanah. Itu kan yang sudah tingkat paling tinggi ya. Pengusiran dari tanah. Kita sering berkata bahwa tanah adalah sangat sentral di dalam teologi Perjanjian Lama, teologi Israel. Kalau mereka ada di tanah, kalau mereka makmur di dalam tanah yang Tuhan berikan, itu adalah tanda perkenanan Tuhan. Jadi ketika tanah itu berbalik melawan mereka dan bahkan mereka diusir dari tanah, itu adalah tanda penghakiman Tuhan. Dan kembali ke Ulangan 30 ayat 1. Jadi mereka sampai diusir, sampai dibuang. Ya. Maka dikatakan, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ya, jadi sudah terjadi pembuangan di sini. Lalu mereka sadar begitu. Dan sadar ini juga sesuatu yang sudah Tuhan nubuatkan bahwa mereka akan sadar, ya. Ayat 2, dan apabila, sekali lagi kata apabila sebenarnya tidak muncul ya di dalam bahasa aslinya, melainkan dan engkau berbalik. Ya. Dan engkau berbalik, dan engkau akan berbalik. And shalt return unto the Lord thy God dalam KJV di sini. Jadi Tuhan menubuatkan bahwa Israel akan berbalik kepada Tuhan Allahnya di tengah-tengah pembuangan mereka dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan menubuatkan akan ada pertobatan secara nasional, secara komprehensif, pertobatan nasional Israel. Ayat 3 sekarang ya. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan kau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan kau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Okay. Ayat 5, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Jadi, apa yang menjadi isi dari janji ini atau perjanjian Palestina, perjanjian Kanaan ini? Isinya adalah bahwa kita diberitahu tanah itu, yaitu tanah Israel, tetap akan menjadi milik Israel selama-lamanya, walaupun di dalam penghakiman Tuhan, karena mereka akan sempat meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya, mereka akan dihukum berat sampai diusir dari tanah itu. Namun fakta bahwa mereka diusir dari tanah itu tidak mengindikasikan bahwa tanah itu lalu Tuhan berikan pada orang lain atau tanah itu berhenti menjadi milik Israel, tidak. Tanah itu tetap milik Israel, dan apakah mereka bisa tetap di tanah itu bergantung kepada ketaatan mereka. Namun tanah itu tetap milik Israel, dan suatu hari mereka akan bertobat dan Tuhan akan memulihkan mereka. Ya, Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala bangsa, katanya, di mana mereka telah terhalau, kemudian membawa mereka masuk ke dalam negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu, yaitu negeri Kanaan, atau yang hari ini kita sebut sebagai daerah Palestina di sana ya. Nah, ini sangat menarik sekali, dan nubuat ini atau perjanjian ini sudah sebagian digenapi di dalam pembuangan Babel. Kita masih ingat bahwa Israel mengalami pembuangan Babel sekitar tahun 600 sebelum Masehi, 500-an dan 600 sebelum Masehi. Di situ mereka diserahkan, Yerusalem dihancurkan, lalu mereka dibuang ya ke Babel. Dan kemudian kita tahu bahwa 70 tahun kemudian Tuhan mengumpulkan mereka kembali ya, dengan melalui Koresi, Raja Persia, mengumpulkan mereka kembali. Dan memang itu ada sebagian menggenapi ini. Namun itu belum penggenapan final, Saudara-saudara. Belum penggenapan final. Karena kita akan lihat nanti dari ayat 6 dan seterusnya itu belum digenapi. Dan juga yang dikatakan di ayat 3 misalnya,
Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Ya, jadi waktu mereka dibuang oleh Babel, mereka tidak dibuang ke segala bangsa, melainkan dibuang ke Babel. Ya, dibuang ke Babel. Walaupun dalam pengertian tertentu, karena Babel memang sudah mengalahkan begitu banyak negara, ya, sehingga Babel sudah menguasai banyak negara, dan orang Yahudi bisa saja dipencar-pencar ke berbagai negara yang dikalahkan oleh Babel itu masing-masing. Namun secara teknis sebenarnya itu semua masih Babel begitu, karena itu negara-negara itu kan sudah dikalahkan oleh Babel dan sudah menjadi bagian dari Babel begitu. Dan lebih tepat lagi untuk menggenapi ini adalah kembalinya Israel di zaman modern ini. Jadi mereka juga terusir dari tanah setelah abad pertama karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Bahkan ketika Yesus mau disalib, Pilatus mau membebaskan Yesus karena tidak menemukan kesalahan. Namun orang Israel terus menekan. Dan Pilatus bilang, aku tidak bersalah atas darah orang berdosa ini. Dan orang-orang Yahudi, apa yang mereka katakan? Mereka berseru, ya, darahnya, biarlah kami yang menanggung anak-anak kami. Dan itu suatu hal yang sangat berani sekali mereka katakan demikian. Dan benar mereka menanggungnya. Kira tahun 70, Jenderal Romawi Titus di bawah perintah dari ayahnya Vespasian datang mengepung Yerusalem, menghancurkannya, ya, dan menyerahkan mereka. Dan itu satu fase. Kemudian pada tahun 100 sekian, ya, jadi sekitar 40-an tahun kemudian habis penghancuran Yerusalem, orang Yahudi berusaha memberontak terhadap Roma, dipimpin oleh seorang yang dijuluki Bar Kokhba atau anak bintang gitu, yang mengklaim diri Mesias, ya. Nah, ini yang Yesus nubuatkan juga di Injil Yohanes. Dia bilang, aku datang bukan atas namaku sendiri, aku datang menyerukan nama Bapakku, dan kalian tidak mau menerima aku. Nanti Tuhan Yesus bilang akan ada orang yang datang atas namanya sendiri dan kalian akan menerima dia. Dan ini sepertinya mengacu kepada Bar Kokhba dan bisa juga mengacu kepada antikristus yang akan datang di akhir zaman. Dan akhirnya pemberontakan itu gagal, dan kali ini bangsa Romawi tidak tedeng aling-aling lagi, tidak main-main lagi, dan benar-benar mengusir orang Israel dari tanah Kanaan, tanah Palestina di sana, gitu ya. Akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, bangsa Israel dari abad kedua sampai dengan abad ke-20 mereka tersebar ke berbagai negara, ya, di mana-mana ada, di Armenia, di Mesir, di Afrika, di berbagai negara Asia, di Eropa banyak sekali, ya, di Jerman dan lain sebagainya. Di Amerika, di Rusia. Jadi mereka benar-benar tersebar ke segala negara, ya. Dan akhirnya tidak ada lagi negara Israel, sehingga banyak orang yang teologinya memang sudah salah menafsirkan berbagai nubuat tentang Israel di masa perjanjian lama itu. Sehingga mereka lihat kan tidak ada lagi yang namanya Israel. Dan ketika mereka membaca Israel akan begini, Israel akan begitu, mereka menafsirkan, oh, maksudnya itu adalah kita orang Kristen. Akhirnya muncullah teologi amilenium dan postmilenium. Ya, amilenium dan postmilenium. Ini adalah posisi yang berkata bahwa amilenium berkata kita tidak lagi mengharapkan suatu kerajaan 1000 tahun, karena sekarang ini sedang kerajaan 1000 tahun. Hanya saja secara rohani, tidak benar-benar kerajaan yang bisa kasat mata gitu. Sedangkan post milenium berkata bahwa kerajaan itu sedang dibentuk, ya, melalui orang Kristen, yang mengkristenkan dunia gitu, ya. Namun posisi milenium dan post milenium memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tidak lagi mendapatkan tempat untuk peran Israel, karena Israel dianggap sudah finish, sudah selesai, dan perannya sudah digantikan sepenuhnya oleh gereja gitu. Nah, saya tidak menyangkal bahwa ada peran Israel tertentu yang saat ini diemban oleh gereja, yaitu menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Artinya Israel di zaman PL kan mestinya menjadi corong Tuhan untuk berbicara kepada dunia, menyampaikan kebesaran Tuhan dan lain sebagainya, dan itu sudah mereka gagal lakukan, dan itu sekarang adalah tugas gereja gitu. Gerejalah tiang penopang dasar kebenaran, gereja lokal. Namun Israel tidak dicampakkan oleh Tuhan. Ini sangat jelas sekali di dalam Roma, ya, Roma pasal 11, Paulus dengan tegas mengatakan, adakah Tuhan katanya telah menolak umatnya? Begitu. Oh, tentu tidak, begitu, ya.
Tuhan tidak menolak umatnya, ya, melainkan Tuhan masih ya akan ada pertobatan Israel, katanya di sini. Ayat 25, Roma 11 ayat 25 dan 26. Sebab itu saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, ya, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Perhatikan ya, perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi Tuhan tidak membuang Israel secara absolut, tapi untuk sementara mereka memang tersisih untuk sementara, ya, namun mereka akan kembali lagi nanti. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Israel masih memiliki peran nantinya, ya, dan itu memimpin kepada teologi pre-milenium. Pre-milenium berarti kita percaya akan ada kerajaan 1000 tahun yang literal, dan bahwa Yesus Kristus harus datang terlebih dahulu, menjemput kita dan datang kembali ke bumi sebelum kerajaan 1000 tahun itu. Makanya disebut pre-milenium. Pre berarti sebelum, berarti Yesus Kristus harus datang sebelum milenium itu terjadi, gitu. Ya, dan waktu negara Israel belum ada, ya banyak orang berkata, oh tidak ada lagi Israel, ya kitalah pengganti Israel. Namun banyak teolog-teolog yang mempelajari Alkitab yang yakin bahwa berdasarkan nubuat-nubuat dalam Alkitab tentang Israel, Israel pasti akan ada lagi. Ya, walaupun mereka menulis ya, di masa Israel belum ada, di abad 17, abad 18, abad 19. Namun keyakinan mereka tentu tidak sia-sia karena mereka didasarkan pada Alkitab, dan akhirnya benar di abad 20, persisnya tahun 1948, kalau Anda cek sejarah, negara Israel kembali diadakan. Ya, jadi negara Israel kembali diadakan, dan orang Yahudi dari seluruh dunia pelan-pelan ya, sampai hari ini masih kembali dari berbagai negara, dari berbagai, benar-benar dari segala ujung bumi, ya, dari Amerika Latin, dari Amerika Serikat, dari Eropa, dari Asia, dari Afrika, kembali ke tanah Israel menggenapi apa yang Tuhan katakan di sini. Ya. Namun belum selesai penggenapannya memang. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, dan kembali Ulangan 30 ya, ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, jadi saya katakan belum digenapi secara full, begitu ya, karena di ayat yang ke-6 ini masih belum, di mana dikatakan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, Israel yang sekarang, negara Israel yang ada di Palestina sekarang ini memang sudah berkumpul kembali, namun belum sepenuhnya berbalik kepada Tuhan, ya, belum sepenuhnya berbalik kepada Tuhan. Walaupun di Israel sana ada yang namanya kaum ortodoks, ya, kaum ultra ortodoks yang semakin hari semakin membuat orang Israel berpikir tentang hal rohani, mereka mau kembali ke hukum Taurat dan lain sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka masih belum menerima Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Ya. Nah, ada sebagian orang Israel yang menerima Yesus, ya, mereka disebut Messianic Jews. Nah, ini adalah mirip ya, remnant ya, seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan orang Kristen Yahudi di abad pertama lah, gitu. Namun posisi mereka masih sangat minoritas. Dan kebanyakan Israel itu ada dua kubu sekarang. Satu yang super liberal, satu yang ortodoks. Yang ortodoks ini yang seperti orang Farisi, orang Saduki yang berpegang pada hukum Taurat, dan mereka punya banyak aturan. Anda bisa lihat mereka, pakaian mereka sangat khas ya, ada topinya lah segala macam ya, ada jumbai-jumbainya ya, dan segala macam. Ini kaum ortodoks, tapi mereka belum menerima Yesus sebagai Mesias. Kemudian ada kaum yang super liberal di Israel juga kuat di situ, dan ini kaum yang
mengokekan LGBT, yang pokoknya ya seperti negara barat pada umumnya lah ya. Dan um, bahkan ya Yerusalem dan Tel Aviv terutama, yang mantan ibu kota Israel, sekarang kan ibu kota Israel sudah pindah ke Yerusalem. Dan di Tel Aviv setiap tahun ada yang disebut Pride Parade, artinya parade gay dan sebagainya. Tel Aviv sering disebut ibu kota gay di seluruh dunia. Ya, jadi dua hal ini ya, sisi Israel ada kaum ortodoksnya, kemudian ada kaum super liberalnya. Tapi yang benar-benar percaya Yesus Kristus, orang Yahudi masih sangat sedikit ya. Tapi saudara yang kasih, walaupun belum digenapi, tapi rupanya itu memang sudah dinubuatkan juga bahwa pemulihan Israel itu akan terjadi dalam dua fase, saudara yang kasih. Dan itu kita bisa lihat di nubuat dalam Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal yang ke-37. Saya akan bacakan dengan cepat di sini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui ya. Jadi tulang-tulang ini melambangkan kondisi Israel yang sudah mati, sudah diserakkan, ya sudah nggak bisa hidup lagi lah begitu. Tapi Tuhan bertanya, bisa nggak mereka hidup lagi? Dan Yehezkiel dengan bijaksana berkata, Tuhan engkau yang tahu ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 4. Kalau firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi engkau dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke, ayat 7, lalu aku bernubuat. Oke, kita lihat-lihat saja. Untuk saya bacakan aja deh. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Nah, jadi fase pertama adalah tulang-tulang ini direstorasi, artinya dikasih daging lagi, dikasih kulit lagi, jadi kayak orang lagi begitu. Tapi itu baru tahap pertama. Nah, ayat 8 ayat 8 dikatakan tetapi mereka belum bernafas. Jadi tulangnya sudah direstorasi tapi belum bernafas. Ya, sudah ada kulit, sudah ada daging, tapi belum bernafas, belum hidup. Ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nah, ayat 11 memberikan kita kuncinya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap. Ya, namun Tuhan bilang bahwa sekalipun demikian aku bisa merestorasi kamu. Ayat 12, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jadi restorasi ini berhubungan dengan dibawa balik ke tanah Israel. Ya, ini yang terjadi tahun 1948 dan masih terus terjadi sampai sekarang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan ketika Israel kembali tahun 1948 itu bukan tanpa perlawanan. Iblis sangat tidak suka dan berulang kali dia menyerang, mau menghancurkan eksistensi negara Israel itu. Melalui perang, melalui berbagai macam terorisme dan sebagainya. Ya. Dan Israel sangat kecil itu diserang oleh tetangga-tetangganya berkali-kali. Namun secara ajaib, saya katakan secara ajaib, mereka menang terus gitu. Ajaib ya, karena dan Anda perlu membaca atau menonton dokumenternya ya. Kadang-kadang prajurit Israel waktu itu sangat miskin, sangat sedikit. Kadang-kadang mereka peluru aja bahkan udah nggak ada, sedangkan negara tetangga semua prajurit banyak. Sampai-sampai mereka harus hemat-hemat peluru. Ibu-ibu dan orang-orang muda sampai pakai panci lain sebagainya, dipantung-pentung pancinya ya, supaya seperti nembak begitu ya. Walaupun mereka nggak punya peluru sebenarnya ya. Namun ini sangat luar biasa, Tuhan bertindak sedemikian rupa sehingga mereka bisa menang ya dan tetap eksis ya. Namun itu baru tahap pertama, belum ada nafas kehidupan.
Dan baru ayat yang ayat 13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Kemudian ayat 14, dan aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Jadi ada fase kedua. Fase pertama mereka sudah dari tulang direstorasi kepada tubuh manusia yang seutuhnya namun masih belum bernafas. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ini fase sekarang di mana Israel secara jasmani sudah balik ke tanah, namun belum ada kehidupan rohani. Mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan itu menantikan fase kedua. Nah, fase kedua tentu menunggu mereka benar-benar bertobat kepada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan di ayat 10 ya, kembali ke Ulangan 30 ayat 10. Apabila mereka mendengarkan suara Tuhan Allahmu di sini. Jadi ini dinubuatkan pasti akan terjadi, tapi timingnya adalah nanti ketika mereka bertobat secara nasional. Dan ini akan terjadi di akhir masa tribulation. Sehingga penggenapan final dari perjanjian Palestina ini atau perjanjian Abraham adalah di milenium. Karena pada akhir tribulation mereka akan berbalik sama Tuhan, dan mereka dianiaya besar oleh antikristus waktu itu, tapi Tuhan akan turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka, Mesias mereka, dan mereka secara nasional akan menyadari bahwa mereka telah menikam juru selamat mereka sendiri, menikam Mesias mereka sendiri sebagaimana dinubuatkan oleh Zakaria, dan mereka akan bertobat begitu. Bertobat tentu akan memulihkan mereka. Nah, akan mencurahkan roh kepada mereka. Dan ini berkaitan dengan yang namanya perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian baru itu kan yang ditulis di dalam Yeremia 31, Tuhan bilang, aku akan menghapuskan dosa kamu, aku akan menurunkan rohku kepada kalian. Ya, dan menuliskan Tauratku dalam hatimu. Jadi itu sangat mirip dengan Ulangan 30 ayat 6 ya. Aku akan menyunat engkau, tadi katakan menyunat hatimu, hati keturunanmu. Nah, ini sangat mirip dengan perjanjian baru, karena memang perjanjian baru akan digenapi bersama dengan perjanjian Palestina pada awal milenium. Nah, mungkin Anda berkata, bukankah kita sekarang sudah perjanjian baru? Benar, saudara kasih Tuhan. Kita sekarang perjanjian baru itu mendahului. Ya, jadi kita ibarat Paulus katakan itu cabang zaitun atau cabang anggur yang liar, yang dicangkokkan, yang aslinya terpotong karena mereka menolak Mesias mereka. Kita dicangkokkan. Jadi kita ikut. Sebenarnya perjanjian baru itu ditujukan pada Israel. Karena perjanjian baru itu kan menggantikan yang lama. Yang lama itu dengan siapa? Perjanjian lama itu adalah perjanjian Musa, perjanjian Sinai itu tadi yang dari tadi kita omongin. Lalu ada perjanjian baru disebutkan di Yeremia 31 bahwa oke, sekarang bukan lagi mengandalkan kehebatan kamu, tapi Tuhan akan ubah hatimu. Ya, ubah hati kita. Ya, dan kita tahu ini melalui Yesus Kristus yang mengubah hati kita ketika kita percaya. Namun Israel menolak Yesus waktu itu. Jadi yang mestinya perjanjian baru ini digenapi oleh Israel, penggenapannya bukan dihilangkan tapi ditangguhkan. Ya, delay, postpone gitu ya, dimundurkan, nanti akan terjadi di masa milenium gitu ya. Sementara itu setiap orang yang percaya Yesus sudah ikut ambil bagian di dalam perjanjian baru itu. Kita sudah mendapat Roh Kudus, kita sudah diampuni dosa-dosa kita sudah dijadikan ciptaan baru gitu. Ya, tapi Israel secara nasional kan belum, dan mereka menantikan nanti di sana ya. Tapi intinya kalau kita menerima apa yang dikatakan oleh Ulangan pasal 30 di sini dengan serius, dengan literal, maka mau tidak mau kita harus berkata ini belum digenapi. Ya, belum digenapi ya, dan akan digenapi, karena tidak mungkin firman Tuhan gagal kan, kalau belum berarti akan. Ya, jadi ada banyak nubuat dalam Alkitab yang sudah digenapi, tapi ada yang belum digenapi. Belum digenapi bukan berarti gagal, tapi pasti akan digenapi kalau demikian. Dan ini berbicara bahwa Tuhan masih menganggap daerah itu adalah daerah untuk Israel, dan Tuhan akan mengembalikan mereka ke sana seperti yang sudah terjadi hari ini, tapi masih dalam keadaan mati rohani. Nanti mereka perlu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah mereka akan hidup lagi secara rohani, dan Tuhan akan memberkati mereka. Ya, di ayat 9 akan melimpahi engkau, dan segala berkat, semua berkat yang ada di perjanjian lama yang ditujukan untuk Israel akan digenapi sepenuh-penuhnya pada masa milenium nanti. Oke ya, jadi sangat jelas, sangat mendukung bahwa akan ada kerajaan 1000 tahun secara literal di bumi ini dengan Yesus sebagai Raja, dan orang Israel akan menjadi bangsa yang terutama pada waktu itu. Ya, dan kita apa? Nah, kalau kita hari ini orang Kristen, kita sudah dalam tubuh kemuliaan nanti dalam masa milenium, karena sebelum masa tribulation kita sudah diangkat. Kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian waktu Yesus kembali ke bumi di akhir tribulation, kita akan mengikuti Yesus.
Kita akan turun bersama dengan Yesus dalam tubuh kemuliaan bersama dengan Dia, dan kita akan ikut Yesus memerintah di masa kerajaan 1000 tahun. Jadi itu adalah bagi kita yang percaya dan setia kepada Tuhan pada hari ini. Oke, kita kembali ke dalam Ulangan pasal yang ke-30 di sini. Jadi cukup panjang ya pembahasan ayat 1 sampai ayat 10. Bahkan sebenarnya masih bisa kita bahas lagi, karena boleh dibilang kita bisa ngomongin semua eskatologi dari sini, ya. Tapi oke, kita berlanjut sekarang ayat 11 sampai ayat 14 dulu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Oke, jadi Tuhan mengingatkan melalui Musa di sini bahwa firman Tuhan yang diberikan ini bukanlah sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan, ya, terlalu sulit untuk dilakukan. Dan yang menarik adalah bahwa Paulus mengutip bagian ini di dalam Roma, ya, tapi dia mengaplikasikannya kepada iman kepada Yesus Kristus. Roma pasal 10 dari ayat 6, ya. Dan dia membandingkan dengan ayat 5. Nah, coba kita buka dulu Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi tuntutan hukum adalah kamu harus melakukan hukum. Ya, kamu harus melakukan hukum, ya. Nah, itu tuntutan hukum. Ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu. Nah, ini mengutip yang tadi kita baca, mengutip Ulangan 30 ayat 11 ayat 11 sampai 14. Jangan katakan dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Nah, ini penerapan yang Paulus berikan, ya. Jangan orang berpikir gimana ya, saya mau naik ke sorga bawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu, dalam hatimu. Jadi akhirnya Paulus melanjutkan di ayat 9 dan ayat 10 bahwa keselamatan itu hanya perlu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, atau percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Sangat simpel, ya, tidak perlu segala macam. Dan sudah kasih Tuhan, ini sangat luar biasa sekali. Ini adalah kabar baik, ya, kabar baik untuk semua orang. Dan kalau misalnya banyak agama, ya, banyak agama itu intinya adalah semua agama selain kekristenan, ya, berkata bahwa kalau kamu mau masuk surga, ini ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Ini ada daftar yang harus kamu lakukan. Kamu harus berbuat amal inilah, atau kamu harus mencapai kemampuan ini, ya, harus bertapa lah, atau harus mengosongkan diri, atau harus macam-macam lah, ya. Ada bertapa berapa lama, ada beramal sekian banyak, atau pergi ziarah, ya, ziarah ke tempat tertentu. Pokoknya banyak, ya. Dan pusing sebenarnya. Kalau orangnya kaya raya segala macam, ya gampang beramal, gampang ziarah, gampang. Tapi kalau orang miskin, ya makan aja susah. Gimana dia berpikir mau beli tiket pesawat pergi naik haji, atau pergi ziarah ke Gunung Kudus mana, atau pergi ke Vatikan, ya. Nggak ada duit, saudara Tuhan. Nggak ada duit untuk itu, ya. Jadi bagaimana? Akhirnya banyak orang putus asa, ya. Tapi tidak demikian dengan keselamatan yang sejati dari Tuhan. Keselamatan yang sejati dari Tuhan adalah gampang sekali, Tuhan bilang. Gampang sekali. Tuhan sengaja bikin syaratnya sangat mudah bagi semua orang, tinggal percaya dan mengaku. Ya, percaya dalam hati dan mengaku, gitu. Dan ya, ini mengutip dalam Ulangan sebenarnya. Nah, perspektifnya dalam Perjanjian Lama bagaimana, saudara-saudara? Perspektifnya dalam Perjanjian Lama adalah begini. Bagaimana orang Perjanjian Lama diselamatkan? Kita bilang, orang Perjanjian Lama diselamatkan dengan beriman juga sebenarnya. Ya, jadi walaupun Tuhan kasih hukum dan Tuhan bilang kalau kamu mau benar kamu harus lakukan hukum ini, Tuhan sudah tahu dari awal tidak ada orang yang mampu begitu, sehingga keselamatan orang Perjanjian Lama bukanlah berdasarkan melakukan hukum Taurat. Jadi banyak orang salah mengajar, ya. Mereka bilang bahwa di Perjanjian Baru sekarang kita selamatnya karena percaya Yesus. Di Perjanjian Lama orang selamat karena melakukan hukum Taurat. Ya, kalau begitu orang Perjanjian Lama nggak ada yang selamat, saudara. Kalau begitu caranya nggak ada di Perjanjian Lama yang selamat. Tidak Abraham, tidak Musa, tidak Daud, ya, karena nggak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Ya. Jadi bukan itu cara keselamatan.
yang diajarkan bahwa kamu harus melakukan hukum Taurat itu adalah tuntutan Tuhan. Itu menggambarkan tuntutan Tuhan, menggambarkan kekudusan Tuhan, bukan jalan keselamatannya. Gitu. Jalan keselamatannya dalam Perjanjian Lama tetap dengan iman, tetap dengan percaya, dan itu diargumentasikan oleh Paulus dengan luar biasa. Paulus mengutip Kejadian pasal 15 di mana dia berkata Abraham percaya kepada Tuhan dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, apakah Abraham perfect melakukan hukum? Tentu tidak, dia berbohong, dia ada masa-masanya dia gagal, namun dia percaya kepada Tuhan gitu. Dan di dalam hukum Taurat pun Tuhan memberikan jalan keluar. Orang yang bersalah terhadap hukum Taurat, dia bisa menyelesaikan dosanya dengan persembahan, persembahan. Ada korban persembahan salah ya, segala macam, dan semua korban-korban itu menunjuk kepada Yesus Kristus gitu. Jadi asal seorang Israel di PL atau orang PL manapun beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia, dan dia beriman bahwa korban-korban yang dia buat ini ya adalah untuk keselamatan dia gitu, dan bukan berdasarkan kehebatan dia namun berdasarkan kemurahan Tuhan. Tuhan mendamaikan dia, dan dia ada sedikit pencelikan rohani bahwa tentu korban-korban ini adalah menggambarkan juru selamat yang sebenarnya gitu ya. Mungkin mereka belum begitu jelas mengenai juru selamat yang sebenarnya, belum tahu namanya Yesus, belum tahu tentang salib dan sebagainya, namun mereka tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan gitu. Dan dengan iman yang sederhana itu mereka bisa diselamatkan saudara sama Tuhan. Ya, jadi Tuhan bilang memang ini adalah masalah hati begitu. Masalah hati, bahkan semua hukum Taurat kan bisa disimpulkan kepada kasihlah Tuhan Allahmu gitu. Itu adalah hati ya. Dan bandingkan juga hukum Taurat dengan semua yang lain. Mungkin Anda bilang hukum Taurat itu berat ya. Memang kalau dibandingkan kita di bawah kasih karunia, hukum Taurat terasa berat. Namun bandingkan dengan hukum-hukum tahayul-tahayul atau hukum iblis, hukum dunia yang lain, sebenarnya ringan. Karena memang hukum Tuhan itu semuanya masuk akal sebenarnya begitu. Ya kalau orang-orang lain penuh dengan tahayul, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, yang sangat berat sekali. Oke, jadi kembali ke Ulangan pasalnya yang ke-30 di sini. Jadi ya, Paulus menerapkan ini untuk percaya kepada Kristus. Hari ini jangan orang berpikir saya tidak bisa diselamatkan karena saya tidak cukup uang atau saya tidak cukup kemampuan. Tidak ada hubungan dengan kemampuan kita, uang kita. Hanya perlu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Ya. Yesus Kristus sudah datang, nggak perlu kita naik ke sorga, turunkan dia. Dan dia sudah mati di kayu salib, nggak usah kita gimana salibkan dia atau kita temenin dia di salib ya. Dan dia sudah turun ke alam maut untuk kita, nggak perlu kita turun ke sana untuk angkat dia. Ya, tidak perlu. Keselamatan sudah selesai, sudah sempurna, tetelestai, it is finished, Tuhan bilang. Hadiahnya sudah selesai. Yang perlu kita lakukan hanya satu, yaitu beriman, yaitu menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Oke, dan lanjut ayat 15 di sini. Kembali ke Ulangan 30. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Oke, kita melihat di sini bahwa kita melihat suatu pilihan Musa berikan. Bahkan dia memperhadapkan, dia bilang dengan segenap tenaganya, segenap otoritasnya, segenap kewibawaannya, dia berkata, intinya dia mau menekankan ini adalah pilihan terpenting dalam hidup ini. Bahkan dia berkata di ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi bagi kamu. Tidak ada lagi yang lebih penting. Dan memang di dalam hidup ini ada banyak pilihan. Ya. Pilih ya, tadi pagi mau makan apa, ya kita pilih-pilih. Ya, tadi pagi istri saya tanya saya, mau makan apa pagi ini? Ya, ada nasi goreng, dia bikin nasi goreng untuk anak-anak, atau dia mau bikin kue tiaw. Ya, oke, itu pilihan juga saudara Tuhan.
Namun itu pilihan yang bukan terlalu penting bagaimana. Namun ada pilihan-pilihan yang penting, dan pilihan mengenai siapa yang akan kita sembah, siapa yang akan kita percayai dalam hidup ini, percaya sebagai dasar hidup kita maksudnya, ya bukan percaya hal-hal lain ya. Percaya sebagai dasar hidup, sebagai keselamatan kita. Siapa itu? Apakah Tuhan Yesus? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menyatakan diri sebagai Yesus Kristus ya? Atau yang lain ya? Dan ini adalah pilihan yang paling penting dalam hidup ini. Karena pilihan ini ya, kalau bagi orang Israel dikatakan menentukan apakah mereka akan tetap dalam tanah itu atau mereka akan binasa, diusir dari tanah itu. Dan ingat bahwa tanah Israel dan lain sebagainya adalah gambaran dari keselamatan. Gambaran dari keselamatan. Dan kalau kita memilih Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan, kita punya hidup yang kekal. Tapi kalau kita menolak Tuhan Yesus, maka kita tidak memiliki hidup yang kekal, kita hanya akan mendapatkan kebinasaan. Dan itu sangat jelas sekali ya, bahwa kita melihatnya dan ini juga menggarisbawahi satu hal, bahwa manusia itu punya pilihan. Ini yang penting untuk digarisbawahi, dan mestinya sangat simpel ya, semua orang juga sudah tahu. Manusia punya pilihan, namun menjadi penting untuk ditekankan karena ada suatu teologi, yaitu teologi Calvinisme, yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan Calvinis mengajarkan bahwa orang mau memilih Yesus itu karena Tuhan yang tentukan dia memilih Yesus, begitu. Dan Tuhan lalu menentukan siapa yang akan dia selamatkan, dan orang yang akan dia selamatkan dia kasih irresistible grace, katanya, kasih karunia yang tidak dapat ditolak. Orang itu akan lahir baru, kemudian menjadi percaya pada Yesus. Jadi dalam Calvinisme kita memilih Tuhan pun itu sudah Tuhan tentukan. Ya, Tuhan tentukan itu. Tuhan yang istilahnya kayak kita itu kayak diprogram untuk didekritkan untuk memilih Tuhan. Nah, ini salah saudara-saudara. Ini salah karena pilihan itu diperhadapkan pada kita. Kalau sudah ditentukan Tuhan, nggak ada pilihan sebenarnya, nggak ada pilihan lagi ya. Nah, saya percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan memang perlu membantu kita untuk memilih, dan Tuhan perlu bergerak untuk menarik kita, barulah kita bisa memilih. Tapi tarikan Tuhan itu tidaklah irresistible, ya, melainkan tarikan Tuhan adalah sesuatu yang bersifat mengundang. Ya, mengundang dan memampukan kita. Memang kita tadinya adalah orang yang sudah bobrok. Ya. Kita orang yang sudah menolak Tuhan, namun Tuhan datang dengan Roh Kudusnya, menarik kita, memampukan kita untuk menerima. Tapi menerima itu tetap pilihan, mau terima atau tidak. Gitu. Tidak ditentukan oleh Tuhan. Ada sebagian yang Tuhan tarik, ya, Tuhan bekerja dalam hatinya, tapi dia tolak. Ya. Nah, ada yang lain lagi, di mana Tuhan bekerja dalam hatinya, dia terima. Dan akhirnya dia diselamatkan. Jadi pilihan itu ada. Dan kalau hari ini engkau mendengar suaranya, Tuhan bilang, jangan keraskan hatimu. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Oke, jadi itu yang pantas untuk kita pahami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Tolong kami supaya kami semakin paham, semakin mengerti firman-Mu, dan kami dapat menerapkannya. Tuhan, ada pilihan yang sangat penting dalam hidup kami. Apakah kami akan memilih Engkau atau tidak? Dan bahkan sesudah kami memilih Engkau, kami bisa terus memilih untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, untuk menaati kehendak-Mu, atau untuk menentang Engkau, Tuhan. Dan Engkau yang kiranya tolong kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, demikian pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat bermanfaat dan menjadi terang dalam hidup Anda hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan dan sesi berikutnya. Salam Maranatha.